Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Seorang pria di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, menjadi sasaran amuk warga karena kepergok mencuri uang kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Baamang. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan berhasil meredam emosi warga. Seorang warga Kecamatan Baamang berinisial HT tampak sudah tidak berdaya saat aparat polsek setempat tiba di lokasi untuk mengamankannya dari amukan warga Rabu 3 Mei. Pria yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ini sebelumnya menjadi sasaran kemarahan warga sebab dirinya kedapatan tengah mencuri uang kotak amal di Masjid Al-Kamal di Jalan Hasan Mansur. HT beraksi dengan memanfaatkan situasi masjid yang sedang direnovasi itu saat sedang dalam kondisi sepi sehingga dengan leluasa pelaku bongkar kotak amal dan mengambil sejumlah uang di dalamnya. Tanpa ia sadari, aksinya tersebut diketahui beberapa orang warga yang sejak awal sudah curiga dengan gerak-gerik pelaku ketika pertama datang ke masjid. Sehingga warga akhirnya menangkap basah pelaku serta mengejarnya usai mengambil uang kotak amal tersebut. Memang sempat diamankan oleh masyarakat, ada seseorang laki-laki yang diduga mencuri kotak amal di masjid. TKP-nya di Masjid Al-Kamal. Setelah diamankan masyarakat, lapor ke polsek, kemudian kita datangi TKP, kemudian memang tersangka langsung kita bawa ke kantor polsek. Jadi kita amankan, kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita minta keterangan, berikut saksi-saksinya dari pihak pengelola masjid maupun dari keluarga dan terduga juga kita sudah amankan. Kemudian tadi sudah kita adakan ya mediasi, kemudian pada intinya untuk pelaku ini ya merasa bersalah, kemudian mengakui dia berbuat dan sudah tidak akan mengulangi lagi. Jadi dibuatlah berita acara untuk kesepakatan, dan itu sudah ditandatangani masing-masing kedua belah pihak, jadi sudah tidak ada masalah. Kasus pencurian uang kotak amal ini akhirnya berakhir damai. Pihak Masjid Al-Kamal bersedia memaafkan pelaku yang mengaku hilaf. Selain itu, jumlah uang yang sempat dicuri pelaku juga dinilai tidak terlalu besar, yaitu hanya Rp35.000 saja. Masud Badarudin, Hayat TV. Bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur menjalani serangkaian tes kesehatan sebagaimana yang disyaratkan Komisi Pemilihan Umum. Tes kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Rabu 3 Mei pagi, puluhan bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Kota Waringin Timur menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Pelaksanaan tes kesehatan ini dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai bacalek. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, pihak rumah sakit melibatkan sejumlah dokter spesialis, di antaranya dokter spesialis okupasi, spesialis jiwa, patologi, serta radiologi. Selain itu juga terdapat beberapa tim pendukung lainnya seperti perawat, analis, radiografer, serta tim non-medis. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fatona Purnaningsih mengatakan, tes kesehatan merupakan salah satu syarat yang wajib harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai bacalek. Hubungan dengan tahapan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh bakal calon adalah tes kesehatan yang di dalamnya terdapat kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Dan kemarin juga dari Rumah Sakit Murjani sudah siap untuk melaksanakan
tes kesehatan mengenai 3 hal tersebut, dan itu juga sudah diinformasikan ke partai politik, dan partai politik berkoordinasi langsung dengan Rumah Sakit Murjani. Menurut salah satu bacalek yaitu Rini, pemeriksaan kesehatan ini memang dinilai perlu, sehingga saat dipercaya untuk duduk di legislatif mewakili rakyat, anggota DPRD dapat bekerja dengan kondisi jasmani dan rohani yang sehat dan bebas dari narkoba. Sangat setuju, karena di dalamnya kan ada salah satunya seperti tes narkoba, kesehatan, karena dari hal yang ini nantinya ke depannya itu kan kalau memang istilahnya memang kita sudah di lembaga harus maksudnya memang bersih untuk kesehatan, untuk hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti salah satunya narkoba. Guna melayani tes kesehatan bagi bacalek, pihak rumah sakit menyiapkan lantai khusus di poli lantai 3. Sedangkan waktu pemeriksaan, rumah sakit melayani setiap hari hingga batas waktu yang ditentukan oleh KPU. Masud Badarudin, Hayat TV. Arus balik di Pelabuhan Sampit terus terjadi melalui Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. 10 hari pasca Lebaran Idul Fitri yaitu Rabu 3 Mei, sudah ada 50% pemudik dari Pulau Jawa yang tiba di Sampit menggunakan kapal milik PT Pelni. Rabu sore, kapal motor atau KM Kelimutu milik PT Pelni tiba di Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. KM Kelimutu yang merupakan kapal angkutan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023 ini tiba di Pelabuhan Sampit dengan mengangkut 1.397 orang penumpang. Dalam masa arus balik Lebaran, KM Kelimutu merupakan kapal ketiga milik PT Pelni yang tiba di Pelabuhan Sampit. Dari 3 kapal tersebut, total penumpang yang sudah tiba di Pelabuhan Sampit berjumlah 2.900 orang. Selama masa arus mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit, terdapat sekitar 8.500 pemudik diberangkatkan menuju Pulau Jawa. Sekitar 5.600 orang diantaranya berangkat menggunakan kapal milik PT Pelni dan sisanya menggunakan kapal PT Dharma Lautan Utama. Dengan jumlah tersebut, maka sudah ada sekitar 50% pemudik yang kembali ke Kota Waringin Timur melalui Pelabuhan Sampit, khususnya pemudik yang menggunakan kapal PT Pelni. Penumpang yang turun di Pelabuhan Sampit ada 1.397 orang. Penumpang ini berasal dari Surabaya. Sebetulnya ini udah kapal yang ketiga ya, mulai dari tanggal 27 waktu itu KM Kelimutu, kemudian tanggal 1 kemarin itu KM Loser, kemudian hari ini KM Kelimutu lagi. Kalau yang dengan kapal Pelni barangkali ya sudah ada 50% sudah ada saya kira yang turun dari 3 kapal ya, dari 3 kali kedatangan. Periode angkutan Lebaran itu kan H-15 sampai dengan H+15. Untuk H-15-nya kemarin kita mulai dari tanggal 7 April, kemudian untuk H+15-nya ini berakhir nanti di tanggal 8. Untuk Pelni sendiri, kapal kedatangan kapalnya yang sebelum tanggal 8 itu adalah hari ini. KM Kelimutu akan kembali bertolak ke Pulau Jawa tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada keesokan harinya. Arus balik Lebaran di Pelabuhan Sampit berlangsung hingga tanggal 8 Mei mendatang. KM Kelimutu ini merupakan kapal terakhir PT Pelni dalam melayani arus balik Lebaran di Pelabuhan Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebagai upaya melatih mental bertanding, khususnya untuk kelompok umur 14 atau setingkat SMP, klub bola basket Jol Jordan tim asal Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat melakukan uji tanding dengan Star Sampit Basketball Senin 1 Mei 2023.
Bertempat di lapangan bola basket Star Sampit, Jalan Kenan Sendan, Gang Timur, para pemain junior atau kelompok umur 14 dari kedua klub memulai laga uji tanding ini usai melakukan pemanasan sebelumnya. Meski bertitel laga persahabatan, namun saat beraksi di dalam lapangan, tentunya kedua klub bola basket ini bermain all out untuk mempersembahkan hasil yang terbaik. Terkait laga uji tanding ini, ungkap Coach Jordan tim Pangkalan Bun Zulkifli mengatakan merupakan sebuah keinginan menggali bakat dan potensi pemain muda atau junior yang diawali dari kelompok umur 14 atau setingkat sekolah menengah pertama di tengah masih minimnya event atau turnamen bola basket saat ini. Menurut Zulkifli yang juga pengurus Perbasi Kalteng bidang pembinaan dan prestasi ini menegaskan uji tanding ini guna mengasah faktor mentality atau mental bertanding yang mutlak harus dimiliki oleh setiap atlet saat berlaga. Sehingga mempunyai semangat juang tinggi siapapun lawan yang dihadapi. Saya karena mereka ini adalah persiapan untuk Popda tahun depan atau Poprov. Nah, harapannya mereka bisa mendapat mental yang bagus, mental tanding yang bagus, karena di samping skill atau cara bermain juga yang paling penting adalah mentality. Jadi ketika mereka terbiasa dengan mental tanding, bisa kemana-mana, lawan siapa yang lebih bagus pun bisa nggak apa-apa. Itu akan harapannya mental mereka nanti untuk lebih tangguh untuk bertanding, mungkin itu. Sementara itu, menurut salah satu pemain berbakat Jordan tim Pangkalan Bun, Rafa, mengatakan uji tanding ini sebagai sarana mencari pengalaman bertanding khususnya mengasah mental selain agar tubuh selalu fit dan tetap bugar. Pertama tentu saja kita akan mencari pengalaman di bidang basket, karena untuk kedepannya kita akan banyak melakukan pertandingan-pertandingan lagi, persiapan-persiapan kedepannya tentu saja. Dan juga kesiapan mental tentu saja itu paling penting. Karena pemain basket tanpa mental bukan apa-apa. Dan juga mengasah teknik gitu ya? Iya benar. Sekalian latihan juga. Dengan bermain basket ini apa yang dirasakan gitu deh? Badan bugar gitu kan? Badan bugar, kesehatan, tentu saja kita dapat serunya juga. Sehat, prestasi, disiplin, kedisiplinan. Memperbanyak teman, memperkuat teamwork. Ya. Sedangkan menurut Coach Star Sampit Basketball Akbar menyatakan klubnya secara rutin terus melakukan pola pembinaan pemain bola basket junior U14 meliputi penggodokan fisik, teknik, hingga tak kalah penting menempa mental bertanding setiap pemainnya. Mengasah teknik. Iya, masalahnya mengasah teknik. Uji mental, fisik mereka kan ini dilatih berapa bulan ini. Ah, ini anak-anak ini rata-rata dari usia berapa sampai berapa? Dari usia 14 sampai 16. Oh, jadi masih level junior? Iya, junior, SMP. Dari pengamatan Anda, potensi mereka seperti apa nih? Potensi mereka sih maju sih, maju. Berkembang lebih baik ini. Namun perlu latihan. Iya, latihan yang rutin, keras. Makanya diuji hari ini. Sarana lapangan basket di Sampit khususnya seperti apa menurut pandangan Anda? Nah, menurut saya kurang, karena ada lapangan ini baru dari Star kan, dari klub kami. Menurut kami itu tambahan lapangan yang sangat berguna lah buat basket di Sampit untuknya. Dengan upaya tersebut, tegas Akbar diharapkan akan lahir tim tangguh sehingga mampu bersaing dengan klub lainnya hingga tingkat nasional. Pada laga uji tanding ini, Jordan tim akhirnya mampu mengungguli Star Sampit Basketball dengan skor 31-21. 1, 2, 3, cover! 5, 4, 6, champion! Normansa, Hayat TV. Merasa miris dan prihatin dengan minimnya sarana lapangan bola basket di Kota Sampit, seorang warga setempat, Rudi Setiawan, dengan merogoh koceknya sendiri dan tanpa bantuan dari pihak lainnya, akhirnya mampu membangun lapangan bola basket secara mandiri. Meskipun harus menggelontorkan uang pribadinya sekitar 500 juta rupiah, belum termasuk harga lahan di atasnya.
Sebagai pengusaha lokal sekaligus dikenal sebagai seorang coach atau pelatih bola basket di Kota Sampit, Rudi Setiawan tentunya merasakan betul berbagai kesulitan dan kendala untuk melatih klub bola basket yang diasuhnya, yakni Star Sampit Basketball, untuk dapat melakukan latihan secara rutin dan konsisten sesuai yang telah diprogramkannya. Pasalnya, ungkap Rudi yang telah memiliki lisensi pelatih bola basket nasional ini, minimnya sarana lapangan bola basket standar di Sampit menjadi kendala utama saat melakukan latihan rutin. Lapangan yang ada diperuntukkan bagi kalangan umum sehingga jadwal penggunaannya sangat terbatas lantaran dipakai secara bergantian. Di samping itu, kondisi lapangan kerap tergenang air hingga retak di beberapa bagian. Merasakan kondisi tersebut, Rudi akhirnya nekat hingga terobsesi untuk memiliki sendiri sebuah lapangan bola basket standar. Meliputi ukuran luasan dan sarana ring basket hingga dibangun sejak awal 2022 lalu. Sehingga apabila pemain bola basket sudah terbiasa sesuai lapangan standar, mereka tidak akan lagi kaget saat berlaga di turnamen di Pulau Jawa bahkan untuk level nasional. Saya membangun sarana ini, motivasi saya adalah karena selama ini saya lihat di Kotim sendiri, basket ini bukanlah suatu olahraga yang number one sebenarnya. Jadi berbicara lapangan, kita sangat kekurangan lapangan dan tidak ada lapangan yang cukup standar untuk bisa bermain dengan baik. Karena kalau kita tidak memiliki lapangan yang standar, kebiasaannya kalau sudah anak-anak ini naik ke level atas, mereka pasti kalah bersaing. Nah, karena dengan melihat itu saya mencobalah untuk membangun lapangan ini supaya anak-anak terbiasa bermain di lapangan standar dengan ring yang standar. Jadi nanti mereka naik ke level selanjutnya mereka tidak terkejut. Mereka bahkan bisa bersaing dengan orang-orang yang mungkin di Pulau Jawa. Bahkan ia tak ingin mengambil pusing dan urusan biaya adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Selama insan bola basket bisa merasa nyaman dan aman dengan keberadaan lapangan bola basket ini, tandas Rudi. Upaya seorang Rudi Setiawan yang membangun lapangan bola basket dengan uang pribadinya ini membuat coach dari Joljor dan tim asal Pangkalan Bun, Zulkifli, mengaku bangga sekaligus terharu serta mengapresiasi atas hasil ini seraya menjadi inspirasi bagi pihak lainnya untuk melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan Mas Rudi itu motivasi banget untuk semua kabupaten juga ya, bukan hanya Kobar saja. Star Basketball Club atau yang dibina oleh Mas Rudi itu luar biasa gitu loh. Mereka bisa punya lapangan sendiri gitu loh, punya modal sendiri dan punya yang pasti beliau punya keinginan mungkin atau ada sponsor atau apa saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti saya bangga banget dari Star Basketball Sampit itu memiliki lapangan sendiri. Harapan kita semoga semua kabupaten ya, terutama motivasi saya sendiri juga bisa memiliki hal seperti ini. Jadi pembinaannya berjalan dengan bagus. Oke. Diharapkan melalui usaha ini sebagai langkah awal bagi pembinaan dan prestasi olahraga bola basket, khususnya di Kota Waringin Timur dan secara umum di Kalimantan Tengah. Nurmansyah, Hayat TV.
fenomena alam berupa gerhana akan kembali terjadi. Jika pada April 2023 masyarakat Indonesia disuguhkan peristiwa astronomi gerhana matahari hibrida, maka di bulan ini masyarakat dapat menyaksikan gerhana bulan penumbra, tepatnya terjadi 5 Mei 2023. Seperti saat gerhana matahari hibrida yang langka pada 20 April 2023, Indonesia akan kembali menjadi salah satu wilayah spesial selama peristiwa astronomi kali ini, yakni gerhana bulan penumbra. Bulan akan melewati wilayah Indonesia selama lebih dari 4 jam rentan gerhana penumbra. Artinya, siapapun yang berada di wilayah Indonesia bisa melihat gerhana tersebut. Fenomena bulan purnama ini akan melewati bayangan terluar bumi pada hari Jumat 5 Mei 2023, menciptakan peristiwa astronomi lainnya yang disebut gerhana penumbra. Selama gerhana, kita akan melihat bulan purnama yang menjadi gelap meskipun tidak akan menghilang sama sekali. Gerhana bulan penumbra akan dimulai pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dan akan terlihat dari bagian bumi mana saja yang bulannya berada di atas cakrawala. Gerhana penumbra akan memuncak pada pukul 00.24 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 Mei 2023 dan akan berakhir pada pukul 2.32 waktu Indonesia Barat ketika bulan muncul dari bayangan bumi. Seperti semua gerhana bulan, gerhana penumbra terjadi akibat bumi melintas di antara bulan dan matahari dengan 3 benda dalam satu garis lurus. Hal ini menyebabkan bayangan planet kita jatuh di permukaan bulan karena bumi menghalangi cahaya dari matahari. Gerhana ini terjadi ketika bulan melewati wilayah luar yang lebih terang dari bayangan bumi yang disebut penumbra. Ini adalah area di mana bumi tampak menutupi sebagian piringan matahari, tetapi tidak seluruhnya. Ini berarti ketika bulan berada di dalam penumbra, ia menerima lebih sedikit cahaya dari matahari sehingga menjadi redup. Diketahui gerhana bulan penumbra terakhir terjadi pada 2020 lalu. Setelah Jumat 5 Mei 2023, gerhana penumbra berikutnya akan terjadi pada 25 Maret 2024. Yunus Muammariza, Hayat TV. Badan Pusat Statistik melalui rilisnya Selasa 2 Mei 2023 mencatat inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit pada April 2023 sebesar 0,23% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,76. Inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit pada April 2023 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Inflasi tahun kalender pada April 2023 terhadap Desember 2022 untuk gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 0,97% dan inflasi tahun ke tahun yakni April 2023 terhadap April 2022 sebesar 4,85%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada April 2023 antara lain beras, rokok kretek filter, emas perhiasan, tomat, kangkung, telur ayam ras, ikan gabus, angkutan antar kota, rokok kretek, dan bawang putih. Sementara komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada April 2023 antara lain cabai rawit, daging ayam ras, baju muslim wanita, bawang merah, minyak goreng, semangka, semen, ikan lele, daging sapi, dan ikan patin. Yunus Muammariza, Hayat TV.
Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2023 di Sampit secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada April 2023 di Sampit, mengalami inflasi sebesar 0,08% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 117,79 pada Maret 2023 menjadi 117,88 pada April 2023. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada April 2023 di Sampit, mengalami inflasi sebesar 0,08% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 117,79 pada Maret 2023 menjadi 117,88 pada April 2023. Dengan tingkat inflasi tahun kalender pada April 2023 sebesar 0,77 dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 4,18%. Inflasi di Sampit terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Selain itu, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran relatif stabil. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, kelompok kesehatan, serta kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada April 2023 antara lain rokok kretek filter, tomat, beras, kangkung, ikan kapar, emas perhiasan, bayam, bawang putih, ikan nila, dan baju kaos tanpa kerah atau t-shirt pria. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, ikan patin, angkutan udara, ikan selar, ikan gabus, minyak goreng, tahu mentah, dan kacang panjang. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.